Bahkan pembeli tidak menyangka bahwa gudang kosong yang dibeli dengan harga tinggi itu adalah milik seorang kolektor senjata. Setelah mengeluarkan kotak kardus pertama di gudang, beberapa orang melihat belati dalam jumlah yang sangat banyak. Meski sebagian besar sudah relatif tua, namun masih banyak yang bernilai ratusan dolar AS. Pedang pendek di bagian belakang dijual dengan harga lebih dari 200 dolar AS. Karena gudang telah ditinggalkan untuk waktu yang lama, sebagian besar senjata sudah rusak. Dan selain belati, ada beberapa jak tinju yang sangat klasik di dalam karton. Senjata berikutnya bukanlah senjata yang sederhana, hanya dengan melihat ukiran di atasnya. Ketika pedang itu terungkap, ada sebuah pesan yang terukir di atasnya. Tetapi sang pemburu harta karun tidak mengerti apa artinya. Setelah mengeluarkan apa yang tampak seperti lencana dari pemilik sebelumnya, ternyata ada banyak pisau halus di bawah kotak kardus. Dan yang berikutnya memiliki ukiran kepala anjing yang rumit di genggamannya. Hanya dalam kardus pertama, pemburu harta karun menemukan senjata dan belati senilai sekitar 1.000 dolar. Ketika kardus berikutnya dibuka, isinya tidak lebih dari kertas-kertas bekas yang tidak berguna. Tak lama kemudian, para pemburu menemukan sebuah kotak besar berwarna biru di dalam gudang. Dan setelah membuka kotak itu, mereka kembali tercengang. Ada banyak senjata di dalamnya. Yang pertama adalah pisau tentara Nepal yang sangat tampan. Senjata ini saja bisa dengan mudah dijual dengan harga lebih dari 200 dolar. Setelah membuka sebuah sarung kecil, para pemburu harta karun juga menemukan tinju kawat berduri yang sangat sakit. Setelah membersihkan lebih banyak senjata, meskipun sebagian besar senjata sudah sangat tua, ada beberapa permata yang terawat dengan baik. Setelah mengeluarkan senjata yang terbungkus kertas, seluruh senjata tersebut sudah berkarat. Dari pola yang ada di atasnya, pemburu harta karun itu merasa bahwa benda itu sangat antik. Jika tidak, pemilik sebelumnya tidak akan punya alasan untuk membungkus senjata ini dengan hati-hati. Tak lama kemudian, pemburu harta karun itu menemukan dua kotak yang tampak seperti kotak perhiasan. Ketika mereka membukanya, mereka menemukan satu set pisau yang terawat dengan baik. Meskipun tidak ada banyak hiasan di atasnya, dapat dilihat bahwa pisau-pisau ini pasti sangat tajam. Setelah membuka tas kulit hitam di gudang, pemburu harta karun itu tercengang lagi. Seberapa jauh pemilik sebelumnya menyukai senjata, di dalam tas ini saja mereka menemukan lebih dari 10 belati. Salah satunya adalah tongkat serbaguna, yang juga disukai para pemburu. Setelah dibersihkan, lebih banyak lagi belati yang kondisinya masih bagus. Para pemburu harta karun menghargai senjata-senjata itu sekitar 300 dolar. Setelah mengeluarkan kotak kardus berikutnya dari tempat penyimpanan, pemburu harta karun membuka ransel pertama dan menemukan beberapa belati lagi. Bahkan para pembeli pun penasaran berapa banyak senjata yang ada di dalam gudang tersebut. Tak lama kemudian, mereka menemukan benda lain yang terbungkus kertas. Mereka mengira itu adalah pistol, tapi ternyata itu adalah pisau yang sangat aneh. Tak lama kemudian, para pemburu harta karun menemukan beberapa brankas kecil yang terkunci. Mereka mengira brankas-brankas itu akan berisi lebih banyak senjata. Namun, yang tidak mereka duga adalah koleksi koin perak yang sangat banyak. Dan setelah mengeluarkan buklet koin, bagian bawah peti itu penuh dengan koin yang dapat dikoleksi dengan tanda angka. Dan kotak berikutnya cukup berat. Setelah membuka peti itu, pemburu harta karun menemukan semua jenis senjata dan amunisi di dalamnya. Mungkinkah ada lebih banyak senapan di dalam gudang dari koleksi pemilik sebelumnya? Meskipun ukuran kotak berikutnya tidak besar, namun isi di dalamnya pasti tidak sedikit. Benar saja, setelah membuka kotak itu, ada tumpukan koin lain dari koleksi pemilik sebelumnya. Saya tidak tahu berapa nilainya, tapi itu bisa menjadi keuntungan yang mudah. Bahkan jika itu cukup buruk. Setelah membuka koper berikutnya, mereka berteriak lagi. Di dalamnya ada tumpukan senjata dingin lainnya. Hanya yang pertama yang terlihat seperti pisau berburu, itu bisa menarik hati kebanyakan orang. Setelah membersihkan pisau berikutnya yang terlihat seperti pemangkas kuku sapi, ada sesuatu yang terbungkus koran di dalam koper. Ketika saya membukanya, saya melihat beberapa shuriken ninja yang sangat tampan. Belati besar berikutnya adalah pemandangan yang memanjakan mata. Benda ini mungkin tidak bisa lebih buruk atau lebih murah lagi. Setelah membereskan kotak kardus yang tersisa di gudang, hanya ada beberapa dekorasi baru yang tersisa di sana juga setelah mengatur semua senjata yang ditemukan di gudang. Dilihat dari dua meja yang penuh dengan senjata. Jumlah senjata di atas meja itu saja hampir mencapai 100 pucuk. Dengan semua senjata dan tumpukan koin perak, pemburu harta karun itu menghasilkan lebih dari 3.000 dolar. Terima kasih sudah menonton, dan semoga yang like, komen, dan subscribe dilancarkan rezekinya dan dipermudah segala urusannya. Amin.